Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Cici mau nanya nih, siapa yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di sekolahnya? Jadi udah nggak online lagi. Wah, seru banget ya adik-adik. Udah bisa langsung lihat bu guru, pak guru, bahkan teman-teman. Tapi mungkin ada dari beberapa kita yang belum bisa sekolah onsite, belum bisa tatap muka secara langsung. Jadi harus masih tetap belajar di rumah, masih harus online school, masih harus Zoom meeting, dan lain-lainnya adik-adik. Tapi apapun yang saat ini sedang kita jalani, mau online, mau onsite, mau tatap muka ataupun tidak, kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap rajin belajar, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pendidikan kita. Setuju?
Adik-adik sekarang Cici mau undang adik-adik untuk bernyanyi, untuk menari, biar kita semakin bersemangat dan bersuka cita untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Siap? Kita mau angkat pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Musik! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ya, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Hai, adik-adik. Cici lagi ada di konser nih. Keren banget. Ada sekitar 200 orang yang menyanyi. Kalau ditambah dengan pemain musiknya, ada sekitar 500 orang. Tapi nggak boleh kenceng-kenceng nih, Nok. Ngomongnya sebentar ya. Cici akan keluar dulu ya. Sekarang Cici udah ada di luar ruangan nih ya. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal konser, tadi kan Cici lagi abis nonton konser kan? Cici teringat satu cerita. Ada sebuah konser yang dimana di konser itu ada 4.000 orang yang memainkan musik. 4.000 orang loh memainkan musik yang alat musiknya dibuat sendiri. Dan pemimpin konsernya ini, dia sudah mengarang berbagai macam lagu, banyak sekali lagunya. Nah, kalian
Kira-kira tahu nggak siapa tokohnya? Nah, cerita ini ada loh di dalam Alkitab dan beneran terjadi. Bayangkan tadi aja waktu konser dengan 500 penyanyi dan pemain musik, wah rasanya bergetar hati. Apalagi ini 4.000 pemain musik saja. Ya, pasti luar biasa. Ya, dan itu ada di dalam Alkitab. Ada satu lagi nih cerita dalam Alkitab. Kalian bisa tebak gak siapa tokohnya? Ada seorang tokoh yang sangat beruntung. Ya, malam hari dia tidur di dalam penjara. Dia di penjara, malam harinya dia tidur, masih tidur dalam penjara. Tetapi pagi harinya dia sudah hidup di istana. Kalian bisa tebak siapa tokohnya? Ya, dan itu ada di Alkitab ya. Adik-adik, membaca Alkitab itu bisa sangat menyenangkan loh. Ya, kalau kalian ingat kuis-kuis kita yang lalu-lalu, wah itu seru-seru kan? Dan itu diambil dari Alkitab. Ya. Nah, nanti di akhir firman Tuhan Cici akan kasih tahu siapa tokohnya ya. Tapi sebelum lebih lanjut, yuk kita satu di dalam doa dulu. Lipat tangannya, matanya dipejamkan dan tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah boleh pimpin kami untuk ibadah sekolah minggu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami agar firman yang kami dengar ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami boleh dapat mempelajarinya, kami boleh dapat mengingatkannya, dan kami juga boleh menorehkannya di dalam hati kami menjadi pedoman hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh dapat mengerti apa yang difirmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum lebih lanjut, yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan buka dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 25. Kitab Ulangan ya. Nah, Cici akan memimpin kita di dalam membacakan firman Tuhan ini. Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang
tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan dan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, adik-adik, tema kita hari ini masih dalam bulan keluarga ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah doa dan firman Tuhan di dalam keluargaku. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya antara tadi yang tentang konser dan juga tokoh di dalam penjara itu dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Nah, ada hubungannya karena cerita tadi ada di dalam Alkitab. Ya, dan kita tadi baru saja membaca Alkitab dari kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Musa, ya, sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi mereka sudah 40 tahun mengembara di padang gurun setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ya. Dan generasi atau orang-orang yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang baru, bukan orang-orang yang sama-sama keluar waktu itu dengan Musa dari tanah Mesir. Jadi orang-orang yang masuk ke Kanaan, yang akan masuk ke Kanaan ini adalah anak atau cucu-cucu mereka, ya. Sementara orang-orang yang bersama-sama keluar dan tahu bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, mereka semua sudah mati, ya. Tinggal hanya Yosua dan Kaleb yang masih hidup dan juga Musa, ya. Nah, Yosua dan Kaleb, mereka yang akan masuk bersama dengan generasi yang baru ini ke tanah perjanjian. Jadi, kita bisa bayangkan bahwa kalau mereka waktu itu masih bayi, berarti usia mereka saat ini
setelah 40 tahun mengembara, mungkin 40 tahun, atau mungkin 40 lewat sedikit, misalnya 45 atau 50 tahun, karena mereka waktu itu masih bayi atau masih anak-anak. Jadi mereka tidak tahu yang namanya laut Teberau itu terbuka sehingga mereka bisa jalan di tengahnya. Mereka tidak tahu peristiwa 10 tulah yang membuat bangsa Mesir akhirnya menyerah dan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka tidak tahu. Ya, untuk itulah kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa, ya, sebagai pengingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan yang membuat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, bagaimana hebatnya pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan juga mengingatkan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, seperti yang tadi sudah sama-sama kita baca. Ya, dan hanya kepada Allah saja mereka boleh menyembah dan hanya berpegang kepada perintah-perintah Allah, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Itu yang ingin diingatkan oleh Musa dengan kitab Ulangan ini. Nah, adik-adik, bangsa Israel diminta untuk mengajarkannya berulang-ulang. Nah, sama seperti kalian kan, kalau misalnya kalian sedang ada pelajaran yang tidak kalian bisa mengerti, tapi kalau terus-terus diulangi, maka pasti kalian akan bisa mengerti. Sama seperti ini juga, bangsa Israel diminta untuk terus mengulangnya agar mereka ingat. Ya, bangsa Israel diminta untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ya, tadi dikatakan di mana? Pada saat bagaimana mereka harus mengajarkannya? Pada saat sedang duduk, pada saat sedang perjalanan, pada saat sedang berbaring, artinya sedang beristirahat, mereka juga harus ceritakan. Ya, pada saat mereka baru bangun, mereka juga ceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Harus terus-terus diingatkan. Ya. Lalu tadi dikatakan harus mengikatnya sebagai tanda, mengikatnya di tangan sebagai tanda, dan juga harus menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Di dalam pekerjaan mereka, di dalam cara berpikir mereka juga harus terus mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka juga harus menuliskannya di tiang-tiang pintu dan juga di gerbang mereka, di pintu gerbang mereka. Artinya bahkan saat keluar rumah pun mereka harus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, minggu lalu kita kan sudah membuat mezbah keluarga ya. Nah, masih kan kalian lanjutkan di rumah dengan orang tua kalian atau wali kalian? Ya. Minimal 3 kali seminggu bisa kita adakan mezbah keluarga. Nah, tugas kalian tetap yaitu memasang stiker tanda kehadiran ya. Kalian isi sampai full ya kalendernya ya. Bulan September, Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Kita lakukan terus mezbah keluarga dalam keluarga kita ya. Ada apa aja sih di mezbah keluarga? Ada doa, ada firman Tuhan, ada renungan, ada pelayanan, ada kesaksian ya. Itu semua sudah lengkap. Kalau anak-anak Tuhan kalau kita sudah jadi anak Tuhan, 5 hal itu yang kita harus lakukan ya. Di dalam melayani apa ya, Ci? Oh iya, karena di dalam mezbah keluarga itu kan ada baca firman Tuhan. Kita gantian kan bacanya. Siapa yang giliran baca firman Tuhan?
siapa yang giliran baca renungan, siapa yang memberikan kesaksian. Kita bergiliran ya, itu pelayanan ya. Lalu di mesbah Tuhan itu, di mesbah keluarga itu ada doa juga ya, dan juga baca firman Tuhan. Nah, kita udah 1,5 tahun ya tidak ketemu ya, karena pandemi ini ya, tidak pernah ketemu ke gereja, tidak pernah kumpul di gereja lagi. Tapi jangan khawatir, karena ada mesbah keluarga, itu bisa jadi sarana kita, kalian bersama orang tua kalian untuk mengulang firman Tuhan ya, untuk mengingat kembali bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita yang sudah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa menjadi orang yang merdeka ya. Melalui mesbah keluarga itu kita diajak untuk mengulang-ulang firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita ya. Melalui firman Tuhan juga kita juga jadi tahu apa yang menjadi pertolongan Tuhan kepada kita hari ini. Karena di dalam firman Tuhan ada yang firman itu memberikan kita pertolongan, memberikan kita nasihat, memberikan kita teguran ya. Kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan ya. Misalnya gini, ada salah satu ayat Alkitab yang mengatakan hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kalau kita lagi sakit, selain obat-obatan yang kita minum, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan juga kita ingat firman Tuhan itu ya, bahwa selain melalui konsumsi obat-obatan, hati yang gembira juga akan mempercepat kesembuhan kita ya. Lalu di dalamnya juga ada berdoa ya. Dengan berdoa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan ya. Kita berbicara dengan Tuhan. Gak perlu yang panjang-panjang doanya, karena Tuhan sendiri mengatakan kalau berdoa kita tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele. Ada loh ayat Alkitabnya ya. Yuk kita sama-sama kita buka dari Mazmur Matius 6 ayat 6 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana setelah baca ayat firman Tuhan tadi? Masih takut berdoa? Udah enggak ya? Karena Tuhan sendiri bilang bahwa doa kita tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele ya. Bahkan kalau kita tidak bisa berdoa pun, Tuhan ajarkan berdoa, yaitu doa Bapa kami ya. Jadi kalau kalian belum bisa merangkai kata-kata, kalian bisa menghafalkan doa Bapa kami. Itu bisa kalian bisa kalian pakai kapanpun, dimanapun doa Bapa kami itu ya. Karena itu hafalkan ya doa Bapa kaminya ya. Nah adik-adik, jadi ingat bahwa firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan dan melalui doa kita diingatkan bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita, mengulang lagi apa yang ingin Tuhan katakan ya, melalui firman Tuhan,
Melalui doa juga kita bisa sampaikan apa yang menjadi keinginan kita ya. Sama seperti bangsa Israel. Waktu itu diingatkan oleh Musa agar mereka mengulang-ulang terus, membicarakannya terus-menerus firman Tuhan itu. Demikian juga kita melalui Mezbah Keluarga, melalui firman Tuhan, kita juga diingatkan untuk terus mengulang-ulangnya sehingga kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk terus membaca firman Tuhan dan tetap berdoa ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Cici berdoa agar kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tetap melakukan Mezbah Keluarga, tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa. Semangat ya. Ya, oke. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan tolong kami untuk boleh melakukannya. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap semangat melakukan Mezbah Keluarga, tetap semangat membaca firman Tuhan, tetap semangat untuk berdoa. Karena di dalamnya Tuhan, kami tahu Tuhan ingin kami terus hidup di dalam Engkau, terus mengulang-ulang firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, balik lagi nih ke awal tadi. Sudah janjikan untuk ngasih tahu siapa sih tokoh yang sudah membuat alat musik dan juga memimpin konser sebanyak 4.000 pemusik. Ya, kalian bisa baca dari 1 Tawarik 23 ayat 5 ya. Kalian baca itu ya, 1 Tawarik 23 ayat 5. Itu di perjanjian lama ya. Oke, lalu cerita yang kedua tadi ya. Seorang tokoh yang malamnya masih tidur di penjara tapi pagi harinya sudah hidup di istana ya. Kalian bisa baca di dalam Kejadian 41 ya. Baca firman Tuhan tetap bisa fun kan? Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan juga. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, karena kita belum bisa ibadah langsung di gereja, adik-adik bisa minta tolong mama papahnya untuk mengirimkan persembahan melalui rekening gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita angkat pujian, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji
Yuk adik-adik kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, aktivitas kita minggu ini membuat hiasan dinding yang berisi ayat favorit keluarga. Jadi kalian boleh pilih ayat apa saja, pilih sama keluarga kalian ya. Bisa sama orang tua, nenek atau kakek, atau sama om atau tante kalian yang ada di rumah. Setelah itu kalian hias sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Boleh dikasih figura untuk digantung nantinya, atau kalian juga boleh membuat figura sendiri dengan cara digambar pakai spidol pinggir-pinggirnya. Terserah kalian mau bikin seperti apa, sebagus mungkin. Nantinya akan ditempel di dinding atau boleh digantung di depan pintu. Nah, adik-adik, yang paling penting ayat tersebut kalian hafalkan bersama keluarga sekompak mungkin, lalu kalian videokan, lalu dikirim ke kelas masing-masing. Video yang terbaik akan Cici pilih menjadi pemenang. Durasi videonya kurang lebih 30 detik saja ya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mau melakukan firman Tuhan. Kita mau mengasihi keluarga kita lebih lagi seperti Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yuk kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormatimu.
Yuk adik-adik kita tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami Tuhan bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.